Selamat pagi anak-anakku semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam pelajaran kita PKN pertemuan yang ke-14, lanjutan dari pelajaran kita bab 3 bagian C tentang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pelajaran kita minggu-minggu yang lewat, kita telah membahas tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia yang ada 4 fase. Dan yang kedua, tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, yang sekarang kita akan bahas, yang itu mengenai lembaga-lembaga di negara Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut yaitu A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang diatur di dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan keanggotaan MPR itu terdiri atas 1. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang kedua seluruh anggota Dewan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak atau voting. Nah, tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3 ayat 1. B. Melantik presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan pasal 3 ayat 2. C. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atau pasal 3 ayat 3. D. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan. Wakil presiden diatur di Undang-Undang Dasar pasal 8 ayat 2. E. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden mangkrak, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, di dalam Undang-Undang Dasar pasal 8 ayat 3 diatur. A. Presiden diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pasal 17 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki kekuasaan sebagai berikut. 1. Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 2. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, itulah yang menjadi tugas ataupun kekuasaan Presiden di dalam negara Republik Indonesia. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok sebagai berikut. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara sesuai dengan pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR pasal 11. 3. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12. 4. Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13. 5. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung pasal 14 ayat 1. Nah, arti daripada gerasi itu anak-anak adalah pengurangan masa tahanan. Dan arti daripada rehabilitasi adalah pemulihan tahanan. Nah, yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR sesuai dengan pasal 14 ayat 2. Arti daripada amnesti adalah penghapusan hukuman. Dan arti daripada abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya sesuai dengan pasal 15. Itulah sebagai kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen yaitu sebagai berikut. 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR pasal 5 ayat 1. 2. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. 3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pasal 17. 4. Membuat undang-undang bersama DPR pasal 20 ayat 2. 5. Mengajukan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pasal 23 ayat 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, sekarang kita akan membahas tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang diatur di dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata cara pemberhentian tersebut sebagai berikut. 1. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti a. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. B. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. 2. Usul pemberhentian presiden oleh DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan. Nah, yang ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah,
DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepada MPR. 4. MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, MPR akan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden sesuai wewenangnya. Itulah yang menjadi tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Minggu depan kita akan melanjutkan tentang tugas DPR dan DPD. Nah, tugas kamu tulis ke dalam buku catatanmu yang Ibu jelaskan dari papan tulis atau dari buku PKN kelas 9 halaman 77 sampai dengan halaman 81. Selamat mengerjakan. Terima kasih.